masalah perawatan tali pusat. Nah, ini kan masih banyak ya dok ya, ternyata di sekitar kita, nenek-nenek, terutama nenek kita, mertua kita, itu tuh diberi ramuan atau bedak pada tali pusat. Selain itu juga ada kadang masih diberikan betadin yang dibungkus kasa alkohol supaya cepat kering. Nah, itu sebenarnya tuh mitos atau fakta dok? Mitos, Dokter Ayu. Jadi, bayi-bayi zaman sekarang itu sudah berevolusi ya, tentunya di era sekarang ilmu tuh makin maju. Jadi, perawatan-perawatan itu juga semakin kekinian sesuai dengan update ilmu yang ada. Nah, untuk perawatan tali pusat yang bayi baru lahir, awalnya kan memang basah tuh, Dok. Ya memang wajar kalau baru lahir kayak baru anget-angetnya pastinya masih basah. Nah, cara untuk merawat supaya kering adalah biarin aja, sebetulnya nggak usah dikasih apa-apa. Justru mungkin kadang beberapa bayi atau beberapa orang tua itu ya, itu ngeri gitu ngeliat pusatnya dicepit pakai kayak plastik penjepitnya itu ya dok ya. Nah terus takut kalau kesenggol sakit gak ya gitu. Nah sebenarnya tuh udah nggak sakit loh. Para mam sekalian sebenarnya tuh nggak sakit, jadi kesentuh tuh nggak apa-apa. Nah cara ngerawatnya ya intinya gimana cara supaya ini kering. Cara keringnya ya jangan sampai ditumpuk-tumpuk, jadi jangan dibungkus-bungkus. Sebetulnya sih seperti itu, jadi cenderung terbuka, nggak usah dikasih betadine, nggak usah dikasih alkohol, jadi biarin aja kayak kita kalau habis jatuh terus luka kan basah tuh. Nah gimana caranya supaya cepat kering? Ya udah biarin aja, nanti lama-lama akan mengering terus lepas tuh si bekasnya. Dok, berarti kalau bayi ini habis mandi, kan basah ya dok ya. Nah itu berarti mungkin boleh nggak sih dok di tap-tap atau dibersihkan sampai kering, diangin-anginin gitu sampai kering maksudnya? Boleh dok? Dokter Ayu, boleh banget. Jadi setelah itu, kalau habis jadi kalau habis dicelupin tuh ke bak, nah tentunya ditepuk-tepuk-tepuk, jangan lupa tali pusatnya juga ditepuk-tepuk biar kering gitu. Setelah itu dibiarkan saja atau dibalut lagi pakai kasa steril atau gimana tuh dok? Sebetulnya prinsipnya sih kering. Boleh kalau misalnya orang tuanya atau nenek kakeknya ngeri itu lihat yang pusatnya ada penjepitnya, boleh itu dibungkus pakai kasa steril. Tapi kalau nggak dibungkus kasa steril pun sebetulnya tuh juga nggak apa-apa. Gitu. Oh baik. Yang penting kering. kering. Oke, jadi begitu ya bunda yang kata dokternya itu. Jadi kalau misalkan mungkin ada mertuanya, momi-momi, bunda-bunda semua nih, itu tuh kasih ramuan ini supaya cepat kering itu hanya mitos belaka ya bun. Nggak boleh. Apa sih dok akibatnya kalau misalkan itu tali pusatnya tuh dibalut dengan kain-kain dan mitos-mitos yang tadi dokter sebutkan itu? Iya. Kalau dikasih ramuan-ramuan, aduh bayangin aja ya itu ramuan entah kunyit, entah apa itu ya. Bayangin aja kalau itu pusarnya itu kan kebuka tuh lukanya, dikasih sesuatu dari luar. Maka dia akan mudah sekali membuat area itu terinfeksi. Bayangkan saja kalau nanti ada luka terbuka itu, si kuman itu masuk ke dalam. Anaknya jadi infeksi, bayinya jadi infeksi, jadi lemas, dan lain-lain. Nah, kalau ada ramuannya buat masak aja, bunda sekalian. Jangan dibuat bobok-bobok ke pusat. Nah, iya tuh bun ya. Jadi sangat penting karena di daerah terutama ya dok, itu tuh masih sangat kental dok dan masih dilakukan seperti itu. Oke, dokter. Terus ada juga ini dok, berapa lama sih dok tali pusat itu lepas sendiri? Kadang ada orang tua ini kok nggak lepas-lepas ya, tinggal sedikit lagi ditarik-tarik supaya lepas. Itu tuh boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya jangan, karena begini. Jadi tali pusat bayi itu macam-macam putusnya. Jadi ada yang 3 hari udah lepas, ada yang 5 hari lepas, ada yang 2 minggu. Pasien saya ada yang 24 hari baru lepas gitu ya. Itu memang masing-masing bayi beda-beda. Beda-beda apanya? Ya beda-beda mungkin cara perawatannya. Yang satu sering dikeringin, ibaratnya sering kering lah itu area pusatnya, lama-lama juga akan mengering terus lepas. Tapi yang satu lagi seringkali habis kena mandi, kena air mandi atau kena sabun gitu ya, terus gak dikeringin, jadi basah terus, jadi ya memperlama keringnya dan memperlama lepasnya gitu dokter Ayu. Baik, oke. Jadi setiap bayi itu berbeda-beda gitu ya dok pada prinsipnya.
harus selalu kering gitu, setelah mandi harus dilap lagi gitu. Nah, oke, baik dokter. Nah, tuh dok setelah lepas, nah ada mitos lagi tuh dok baru. Kalau tali pusatnya udah lepas, supaya nggak bodong, dikasih koin, ditempel plaster. Nah, Aduh, itu mitos atau fakta dokter? mitos Nah, banget. ya dokter mungkin bisa jelaskan dok, gimana tuh setelah Iya. tali pusat lepas bagaimana? Jadi booster bodong itu Ya. kalau dalam dunia medis kita mengenalnya sebagai hernia umbilikalis. Umbilikalis itu istilah medis dari yang area pusar itu. Ya. Nah, pusar bodong itu pada dasarnya disebabkan karena otot perut. Jadi otot dinding perut itu memang belum menutup sempurna kalau bayi. Kadang kondisi ini menyebabkan ususnya itu nggak sengaja masuk ke dalam celah itu yang tadi belum nutup itu. Jadi kan didiknya harus ketutup begini. Nah, karena itu masih belum nutup, jadinya si usus itu misalnya bayinya nangis ngek 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 ngek, kan neken tuh, neken ke dinding perut. Nah, lama-lama ususnya juga ikut masuk ke lubang itu gitu. Nah, penggunaan koin atau benda apapun sebenarnya itu nggak efektif, Dokter Ayu, untuk mencegah hernia tersebut pada bayi baru lahir. Selain nggak bermanfaat sama sekali, nempelin koin pada pusar itu bisa nyebabin bayinya itu ngalami infeksi, kulitnya yang masih tipis, yang masih lembut, masih sensitif itu bisa teriritasi. Jadi pokoknya intinya sentuhan benda-benda koin, apalagi koinnya, misalnya koin yang udah bulukan gitu, koin 100 rupiah zaman dulu misalnya, itu kan udah hitam-hitam misalnya kayak gitu, itu malah menyebabkan nanti area tersebut jadi terinfeksi gitu. Jadi jangan khawatir, mama papa sekalian, jangan takut pusat bodong ya, jangan, nggak perlu memberikan koin-koin. Namun sebaliknya, kalau misalnya pusat bodong itu terjadinya terus-menerus, jadi nggak hanya pada saat nangis saja atau tidak hanya terjadi pada awal-awal kelahiran, tapi pas usia setahun, 1,5 tahun loh, kok pusarnya nonjol gitu ya, nonjol apalagi diameter lebih dari 1 cm atau 1,5 cm, maka wajib berkonsultasi langsung kepada dokter gitu untuk lihat evaluasi apakah ini hernia umbilikalis ya, ini apakah ini normal ataukah sesuatu yang harus ada tindakan seperti itu. Kira-kira dokter Ayu. Baik, iya baik. Tadi dokter mungkin katakan kalau umurnya 1 tahun, jadi batas kita tuh tahu, oh ini tuh harus ke dokter nih. Harus ke dokter tuh 1 tahun dilihat baru ke dokter gitu. Apa 1 bulan, 2 bulan, oh kok bodong terus, apa gimana, itu batas usianya 1 tahun gitu dok? Perkiraan sekitar usia di atas tahun. Kenapa begitu? Karena bayi di bawah usia 1 tahun itu kan masih cenderung rewel tuh dokter Ayu. Jadi masih nangis-nangis terus. Kalau nangis-nangis dia akan membuat suatu tekanan di dalam perutnya sehingga terkadang neken di pusatnya itu jadi bodong. Apalagi dinding perutnya belum menutup sempurna seperti itu. Nah di atas 1 tahun diharapkan memang si yang anak ini usia di atas tahun, kita sebutnya anak ini sudah lebih tenang, sudah nggak lebih rewel, maka harusnya si pusarnya ini sudah baik-baik saja dan dinding perutnya sudah semakin kuat seiring dengan berat badannya yang juga meningkat seperti itu dok. Baik, begitu ya bunda-bunda semua ya, sangat jelas ya bun penjelasan dari dokter Ria. Oke dokter, selanjutnya nih, mitos atau fakta penggunaan gurita untuk mencegah bayi supaya tidak buncit perutnya. Silakan dok. Mitos banget. Jadi ini memang sering banget sampai sekarang dokter Ayu, itu banyak banget juga pasien-pasien bayi saya yang baru lahir itu, terutama yang dianterin neneknya atau cucu pertama atau kakeknya ya, itu memang masih dengan kontrol plus menggunakan balutan-balutan gurita singset gitu biar ramping maksudnya ya. Nah jadi sebenarnya memakaiin gurita pada perut itu dianggapnya ngurangin kembung, anaknya jadi nyaman gitu. Apalagi kalau pusatnya udah puput, biasanya dianggapnya begitu. Namun sebetulnya secara medis pakai gurita pada perut itu, pada perut bayi ya, itu dapat membuat organ-organ di dalamnya malah sulit berkembang.
Terus terkadang juga jadi kekurangan oksigen. Jadi saat nafas dia kayak nggak bisa plong gitu loh dokter Ayu. Jadi nggak bisa begini, jadi kayak ketekan gitu. Kayak ya kita bayangin kalau kita sendiri mau ke manten gitu ya, ke kawinan gitu kan kita kadang pakai gitu ya, pakai korset ya dok, biar kelihatan singkat gitu. Itu aja kan kita ngerasain tuh ya sebagai mama-mama. Aduh, ini ketekan banget. Nah apalagi bayi ya, kalau dikit terlalu kenceng tuh gimana, dia nggak bisa ngomong dia sesek atau enggak gitu. Jadi itu sebetulnya sangat berbahaya dan bayinya memang akan bisa menjadi sulit bernafas gitu. Jadi walaupun ini perawatan bayi dengan gurita ini udah terjadi turun menurun, jadi namun sebaiknya nggak dilakukan demi kenyamanan bayi. Begitu dokter Ayu. Iya, baik. Jadi begitu ya Bun ya. Kadang tuh memang suka kalau mertua ini tuh harus dibedung apa nah. Nih harus dengerin nih, sering-sering follow Instagramnya dokter ya, follow Instagramnya Mulai Medika nih supaya pinter-pinter ya. Tapi saya rasa bunda-bunda semua di sini udah pada pinter-pinter sih dok. Cuman memang kadang mertua gitu. Iya. Gitu dok. Oke, tapi sekarang sudah pinter-pinter semua ya setelah dokter yang menjelaskan. Oke, dok. Ini nih dok, hal-hal apa sih dok yang harus diperhatikan ketika mengganti popok bayi? Jadi pada saat mengganti popok bayi, kalau pada bayi ya rata-rata bayi perempuan atau bayi laki sama saja. Jadi kalau bayinya itu pipis atau pup, itu harus dibersihkan kalau pipis tentunya pasti depannya dulu ya, area depannya dulu, area genitalianya dulu. Tapi kalau pas dia kebarengan sama pup, itu harus dibersihin depan dulu, baru belakang. Kenapa begitu? Terutama pada bayi perempuan, itu risiko infeksi saluran kencing jika salah cara mencebokin itu tinggi sekali. Karena apa? Karena saluran kencingnya bayi itu pendek. Jadi begitu area luarnya, area vagina itu terinfeksi atau lembab, maka kuman-kuman itu gampang banget masuk ke dalam, ke saluran kencing, kemudian masuk ke kandung kencing, berikutnya bisa naik ke atas hingga mencapai ginjal. Jadi memang cara mencebok itu menentukan prestasi supaya anak gak infeksi saluran kencing. Gitu. Baik. Jadi, iya, baik. Untuk jadi ya Bun ya, untuk ceboknya dari depan ke belakang, bukan dari belakang dibawa ke depan gitu ya. Jadi nanti bakteri di belakang ke depan. Jadi gitu Bun, dari depan ke belakang. Lalu untuk popok ya dok ya tadi ya. Nah kalau penggunaan popok memang baiknya sih popok kain, bukan pampers. Tapi terkadang memang kalau popok kain itu kalau malam-malam itu bikin ibunya dan bayinya itu pusing 7 keliling karena bangun-bangun mulu kan. Kalau pipisnya sering, ibunya juga capek, nggak bisa istirahat, mempengaruhi di jumlah produksi ASI juga kalau kecapean. Jadi biasanya saya sering menganjurkan bahwa kalau di pagi hari sebisa mungkin menggunakan popok kain. Kenapa sih popok kain? Karena kalau popok kain tuh kita cepet taunya kalau si bayi pipis atau pup itu kita langsung tahu, oh cepet langsung ganti gitu. Tapi kalau pakai pampers kan kita nggak tahu, kecuali kita ngeliatin terus. Tapi kalau toh memang harus menggunakan pampers ya nggak apa-apa, tapi paling tidak setiap 4 jam sekali diganti supaya menghindari kelembapan atau infeksi. Baik, jadi begitu ya Bun ya, sebaiknya 4 jam sekali untuk ganti pampers kalau misalkan dia pakai pampers. Akan tetapi dokter lebih menyarankan kalau pagi sampai siang hari itu pakai popok kain. Emang rada PR ya dok ya kalau popok kain itu ibunya nyucinya juga lebih banyak gitu. Iya benar. Iya, oke. Dokter ngomong-ngomong masalah popok ya dok ya. Sebenarnya bayi itu normalnya pipisnya tuh berapa kali sih dok kalau bayi baru lahir itu dalam sehari? Ya, bayi baru lahir itu kurang lebih kalau pipis sekitar ya 6 sampai 8 kali dalam sehari. Kira-kira setiap 4 jam lah kurang lebih dokter Ayu. Iya. Dulu dok, jadi curhat nih. Dulu dok, saya kan udah punya 2 anak nih dok. Anak pertama itu kuning dok. Nah, kuning, dehidrasi, pipisnya itu sampai orange dok. Nah itu mungkin buat bunda-bunda semuanya tuh supaya tahu dok gimana sih dok nih anak itu dehidrasi atau enggak. Supaya tahu ini tuh kuningnya tuh berbeda atau tidak. Kapan sih
bayi itu harus dibawa segera ke dokter gitu, Dok. Iya. Ya itu sering banget sih dokter Ayu. Dokter Ayu udah punya anak dua. Aku kira masih gadis, Dok. Nggak Sudah kelihatan banget kalau udah ibu-ibu. sudah mama, Dok. Ya ampun. Jadi memang kalau bayi kuning itu sering banget bayi baru lahir nanti mulai usia 3 hari tiba-tiba kuning seperti itu memang sering. Nah kuning itu ada kuning yang fisiologi artinya kuning memang normal terjadi pada bayi sampai usianya 2 minggu dan ada kuning yang memang patologi atau suatu kelainan yang butuh kita tangani gitu. Nah kuning yang butuh ditangani seperti contohnya kuning yang disebabkan oleh dehidrasi atau kurang ASI. Pada hari-hari awal bayi baru lahir, tentunya ibunya ini memproduksi ASI itu menyesuaikan, tergantung dari bayinya seberapa sering sih menyusui ke ibunya. Semakin sering disusukan, maka produksi ASI-nya maka akan semakin banyak karena terangsang terus terstimulasi oleh bayi yang ngencut. Akhirnya kalau bayi ngencut di payudara ibunya, nantinya dia akan membuat stimulasi perintah ke otak ibunya supaya, hey, aku butuh ASI nih gitu. Jadi otaknya langsung, oke, aku akan produksi lebih banyak. Jadi dia merintahin ke kelenjar ASINya supaya produksi lebih banyak. Jika beberapa kasus, misalnya ibunya itu kesakitan atau ibunya ya nyeri ya atau kurang minum, stres seperti itu, maka hal ini bisa memengaruhi produksi ASI. Nah, begitu produksi ASINya berkurang, maka menyebabkan apa yang diasup oleh bayinya akan kurang. Nah, kondisi asupan kurang kepada bayi ini, apalagi pada bayi baru lahir, akan memengaruhi di kejadian kuning. Contohnya, kalau misalnya anak ini kuning karena dehidrasi atau karena kurang ASI, itu salah satunya dilihat dari buang air kecilnya, selain warna kulit bayinya. Jadi tentunya warna kulit bayinya mungkin mulai dari wajahnya mulai tambah kuning, matanya kuning, kemudian turun ke bawah dadanya, lalu nanti tangannya, perutnya, lalu ke kaki, seperti itu. Jadi semakin bawah, biar ibunya akan Sepertinya sinyal diobservasi oleh dokternya tenaga kesehatan. iya. Nah, selain itu, yang bisa dengan mudah dipantau oleh orang tua di rumah adalah buang air kecilnya warnanya seperti apa. Pada bayi yang dehidrasi, itu warna buang air kecilnya biasanya oranye, kadang cenderung kemerahan. Jadi orang malah mengiranya ini mama papanya, apakah ini darah ya gitu. Kadang bikin panik karena waduh ini darah nih keluar gitu. Padahal sebenarnya ini oranye kemerahannya karena memang kurang asupannya, kurang asinya seperti itu. Baik, iya, baik. Jadi gitu ya Bunda ya. Kalau jadi harus bayi baru lahir tuh benar-benar memang harus diperhatikan ya dok ya pipisnya tuh warnanya apa jangan sampai dehidrasi. Nah berarti nyambung dok sama tidur anak ya. Kadang kan kalau dehidrasi anak itu suka tidur banget ya dok ya. Jadi bayi baru lahir tuh sukanya tidur aja. Nah itu di berapa jam sih dok harus kita bangunin? Apakah kalau misalkan bayi itu tidur aja harus kita bangunin tuh boleh apa enggak? Atau baiknya kayak gimana gitu dok? Ya, pada bayi baru lahir itu memang rata untuk minumnya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam sekali, Dokter Ayu. Jadi Iya. tentunya dia sekitar 10 sampai 12 kali dia minum. Kenapa tetap kalau dia tidur kita harus bangunkan. Kenapa begitu? Karena pada hari-hari awal masih ada risiko yang itu tadi, penurunan berat badan, dehidrasi dan risiko kuning. Yang mana kalau udah terjadi kuning, maka si bayi ini akan makin males. Jadi males bangun, tidur terus, nanti begitu tidur terus, dehidrasi lemut makan meningkatkan kadar bilirubinnya. Jadi malah risiko kuning lebih tinggi seperti itu. Jadi PR-nya pada bayi baru lahir tuh untuk mams sekalian harus sering dibangunin sekitar 2 jam sampai 3 jam. Biasanya saya akan ngasih tahu pesan ke ibunya atau neneknya atau papahnya ya, saya bilang kalau 3 jam belum bangun, tolong dibangunkan. Itu kalau baru lahir. Nanti setelah
kontrol pertama di usia 1 bulan, kita lihat dulu, kita akan evaluasi bagaimana kenaikan berat badannya, apakah sesuai target atau enggak. Target kenaikan berat badan di usia 0 sampai 3 bulan, per bulannya sekitar 750 sampai 1000 gram, atau 25 sampai 30 gram per harinya. Jika itu tercapai, maka selanjutnya untuk jam menyusui itu nggak perlu dibangunkan setiap 3 jam, jadi sesuai dengan keinginan bayinya, seperti itu. Jadi supaya kualitas tidur bayinya juga oke nih, nggak perlu kita bangun-bangunin terus. Seperti itu Dokter Ayu kira-kira. Baik, sangat jelas sekali dok. Itu tadi kalau untuk pup bagaimana ya dok ya? Buang air besar kalau bayi baru lahir itu normalnya sehari itu berapa kali sih dok? Ya, jadi kalau untuk buang air besar tergantung dari apa yang dikonsumsi si bayi, apakah ASI ataukah susu formula atau mix. Rata pada bayi yang mendapatkan ASI, frekuensi buang air besarnya akan lebih sering. Kadang bisa 10 kali, kadang bisa sampai 12 kali, dikit-dikit pup, seperti itu. Pada bayi yang mendapatkan susu formula, itu kira-kira bisa 6 sampai 8 kali. Dan yang mix ya kurang lebih sama. Namun demikian itu nggak selalu patokannya seperti itu, nggak selalu sama. Karena masing-masing bayi sistem pencernanya berbeda-beda dalam mencerna apa yang dimakan, ASI atau susu formula tadi. Baik, jadi begitu ya Bun ya. Kalau untuk anak yang konsumsi full ASI itu mungkin lebih sering untuk buang air besar. Kalau untuk yang anak yang dibantu dengan susu formula itu mungkin 6 sampai 8 kali gitu, Bunda ya.